Oke, salam jumpa teman-teman sekalian. Pada video kali ini kita akan bicara kembali mengenai pengolahan data menggunakan pemodelan RAS. Nah, pada video kali ini saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman mengenai analisis unidimensi pada pemodelan RAS. Nah, berdasarkan beberapa referensi yang terbaru itu mengatakan bahwa pada analisis unidimensi menggunakan RAS model itu ada hal-hal baru yang perlu kita analisis juga ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan pada saat kita mempraktikkannya. Nah, jadi kita langsung saja pada praktiknya. Nah, di sini saya punya data seperti ini. Nah, ini adalah data kepuasan taruna. Nah, lalu kepuasan ini diukur oleh 12 item. Nah, sekarang kita akan menguji apakah instrumen kepuasan ini atau konstruk kepuasan ini sifatnya itu unidimensi atau tidak. Ya, jadi konstruk kepuasan yang terdiri dari 12 item ini itu dia sifatnya unidimensi atau ternyata tidak ya. Nah, kita akan menggunakan pemodelan RAS untuk menguji itu gitu ya. Nah, ini saya tutup saja. Lalu kemudian ini sudah saya masukkan datanya kepuasan ini. Nah, sudah saya masukkan seperti ini. Lalu kemudian sekarang kita ke output table, lalu kita pilih dimensionality. Nah, kita pilih yang raw score residual yang ketiga ini saja. Lalu oke. Nah, lalu bagaimana cara kita menguji unidimensi ini? Pertama-tama kita lihat dulu pada raw variance explained by measure. Nah, ini ya, raw variance explained by measure. Nah, di sini itu di observe-nya itu terlihat nilainya itu adalah 55,2%. Nah, ini tinggi ya, lumayan tinggi karena patokannya itu sekitar 40% gitu ya. Tetapi dia ini sudah 55,2%. Nah, 55,2% ini hasilnya dari mana? Itu hasilnya dari penambahan persen antara raw variance explained by person yang sekitar 49,6%. Nah, lalu dijumlahkan dengan raw variance explained by items yang sekitar 5%. Nah, hasilnya itu 55,2%. Nah, dengan persentase seperti ini, itu bisa kita indikasikan bahwa konstruk ini unidimensi. Tetapi tidak hanya ini saja yang bisa kita lihat ya. Nah, kita tidak hanya berpatokan pada raw variance explained by measure. Nah, kita juga perlu melihat unexplained variance ya, untuk tiap-tiap kontrasnya ini ya. Unexplained variance in contrastnya ini. Nah, unexplained variance in contrastnya ini itu dia nilainya itu mestinya di bawah 10%. Walaupun ada yang mengatakan di bawah 15%, ada juga yang mengatakan di bawah 10%. Nah, ini kalau kita lihat observe-nya itu semuanya itu sudah di bawah 10% ya. Ya, yang variance unexplained variance kontras pertama itu 9, 6, 5, 4, 3, 6. Nah, dia harus di bawah 10%. Nah, ini maksudnya apa ini 9%, 6%, 5%, 4%, 3%? Ini maksudnya adalah noise-nya gitu ya. Noise-nya itu dia harus di bawah 10%. Nah, karena kita melihat di sini itu semuanya di bawah 10%, maka kita bisa menyimpulkan bahwa konstruk ini unidimensi. Tetapi ternyata tidak hanya itu saja untuk melihat apakah konstruk kita ini unidimensi atau tidak. Nah, di sumber referensi yang terbaru ya, saya ambil dari artikel jurnal dari Bertilson, Melin, Brogar dan teman-teman ini ya. Itu referensi mereka ketika mereka menguji unidimensi adalah ini ya. Unidimensionality assess how well items measure one single construct
it is studied by a principal component analysis of atom fit residual. Nah, di sini dia jelaskan bahwa unexplained variance of residual ought to be di bawah 10%. Jadi unexplained-nya itu di bawah 10% to indicate unidimensionality. Nah, kita lihat tadi punya kita kan semuanya di bawah 10%. Lalu based on the loading in the PCR, items are assigned into 3 cluster. Nah, jadi item itu dia dimasukkan dalam 3 cluster ya, in which the dimensionality can be further evaluated qualitatively. Nah, ini also the dimensionality is evaluated quantitatively based on the correlation between person measures in each cluster using this attenuated person correlation. Jadi untuk melihat dimensionality-nya itu juga dilihat dari korelasi personnya menggunakan this attenuated person correlation. Nah, itu jadi ini. Jadi melihatnya itu pakai this attenuated person correlation to adjust for measurement error. Nah, itu referensinya itu dari Lineker ya, 2020 ini. Nah, this attenuated correlation itu ini ada kriterianya. Kalau misalnya dia itu 0,2 korelasinya itu lemah ya, sangat lemah. Nah, 0,2 sampai 0,4 itu lemah, 0,4 sampai 0,7 itu moderate, 0,7 sampai 0,9 itu strong, dan 0,9 sampai 10 itu very strong. Nah, jadi kita perlu melihat ini apa namanya. Nah, ini strong correlation indicate unidimensionality. Jadi kita perlu melihat this attenuated correlation-nya. Nah, this attenuated correlation-nya itu lihatnya di mana? Nah, kita perhatikan, kita lihat, kita menunjuk bawah. Nah, ini this attenuated correlation. Nah, kita melihat this attenuated correlation di tiap-tiap cluster. Nah, di sini kalau kita lihat ya, this attenuated correlation-nya itu semuanya tinggi sekali ya. Ini korelasi antara cluster 1 dan 3 itu 1 dan 2 1, 2 dan 3 0,9. Nah, itu berarti bahwa ya semua this attenuated correlation-nya itu nilainya tinggi ya, sangat tinggi malah. Nah, jadi ini mengindikasikan bahwa memang konstruk kita ini adalah konstruk yang unidimensi ya. Nah, konstruk yang unidimensi. Jadi tidak perlu kita ragukan lagi konstruk kita ini adalah konstruk yang unidimensi. Oke, saya pikir demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat.